Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar kimia, yaitu bab penentuan kadar senyawa hidrat dan kadar unsur dalam senyawa. Nah, contoh kadar senyawa hidrat itu adalah senyawa yang mengikat molekul air. Molekul air yang terikat tersebut dinamakan molekul hidrat ya. Jadi senyawa hidrat adalah senyawa yang mengikat molekul air. Molekul air yang terikat tersebut dinamakan molekul hidrat. Contohnya itu, contoh senyawanya ini ada dua ya di sini ya. Ini A, ini B ya, ada dua. Cr3O3 3H2O. Nah, 3H2O berarti senyawa tersebut mengikat 3 hidrat ya, mengikat 3 hidrat ya, molekul 3 hidrat. Nah, untuk yang kedua ini ya, 3-nya dilihat dari mana di sini ya. Nah, hidrat itu kan H ya, hidrogen. Jadi di sini pan 3 hidrat. Nah, kemudian jadi kita intinya 3-nya aja ya, di depannya saja. Nah, kemudian yang kedua berarti ada 6 hidrat, maka mengikat 6 molekul hidrat. Untuk penentuan kadar senyawa hidrat itu kita tidak memiliki rumus, jadi kita harus mencari rumusnya sendiri ya, untuk mencari rumusnya sendiri. Jadi pokoknya ciri khas dari penentuan kadar senyawa hidrat itu pasti senyawanya memiliki H2O. Ini adalah senyawa hidrat ya. Oke. Nah, contoh soalnya itu gini ya. Nomor 1 ini. Pemanasan 31 gram garam magnesium sulfat hidrat. Nah, berarti ini hidrat kan? Dia memiliki senyawa hidrat. Maka menghasilkan 24 gram magnesium anhidrat. Nah, berarti dia magnesium anhidrat ya. Jika diketahui Mr, massa relatif magnesium sulfat hidrat ini adalah 120, dan Mr, massa relatif H2O itu adalah 18. Tentukan jumlah air kristal yang terikat dan rumus senyawa hidratnya. Nah, ini kita belum ada rumusnya, maka kita tentukan sendiri. Kita cari sendiri rumusnya. Dan kita cari air kristal yang terikatnya ya. Jadi pasti ada airnya ya. Jadi air ini fungsinya untuk mengikat. Nah, nanti kristal ini kalau terikat lama-lama akan melebur dan melepas ya. Oke, kita diketahui dulu ya di sini ya. Diketahui 31,2 gram berarti massa ya. Massa MgSO4 itu 31,2 gram ya. 31,2 gram. Nah, ini ya. Kemudian ini kan yang hidrat ya, jadi dikasih H ya, dikasih H nih. MgSO4 karena dia hidrat jadi dikasih X H2O ya. Massa ya di sini 31,2 gram. Nah, kalau yang anhidrat berarti dia nggak ada ininya, nggak ada H2O-nya, maka hanya MgSO4-nya aja, jadi 24 gram ya, 24 gram. Nah, kemudian di sini kita ini kan dulu, setarakan dulu atau kita bikin reaksinya dulu. MgSO4 seperti ini ya, MgSO4 hidrat nih dikali direaksikan dengan diikat dengan senyawa hidrat, kemudian menjadi MgSO4 ditambah ini ya, senyawa hidrat. Kemudian nah, kita mencari massanya dulu. Tadi kan sudah diketahui ya, massa MgSO4 yang
yang ada senyawa hidratnya, jadi MgSO4 sulfat hidratnya ini dikurangin massa MgSO4-nya saja. Jadi yang tadi ini loh, yang tadi ini kan ini yang ada hidratnya, ini yang tidak ada hidratnya, maka dikurangin ya. Berarti ini untuk mencari massa H2O-nya. Kita cari massa H2O-nya. Massa H2O sama dengan MgSO4 hidrat ya. Jadi H2O ini titik ini dikurangin MgSO4. Nah, ini yang tidak hidratnya. Massa ya. Berarti massa ini 31,2 gram dikurangin 24 gram. Nah, tadi kan 31,2 gram itu dikurangin 24 gram itu 7,2 gram ya. Nah, kemudian nyari jumlah mol dari setiap masing-masing unsur ya. Massa MgSO4. Nah, dia kan tidak dengan H2O. Jadi masanya saja itu berarti 24 ya. Kan ini masanya saja, massa MgSO4-nya aja tidak dengan H2O. Maka kita tulis 24 per. Nah, terus tadi kan diketahui juga MR dari MgSO4 itu 120. Maka di sini kita ketik 120 ya. 120. Nah, ini sama dengan adalah 0,2 ya. 0,2 mol. Nah, sudah. Kemudian jumlah mol H2O berarti massa H2O dibagi massa relatif H2O. Maka tadi kan masanya udah ketahui, ini massa H2O itu tadi kan massa MgSO4 dikurangin yang hidrat dikurangin MgSO4 anhidrat ya. Maka hasilnya 7,2. Maka tulis 7,2 dibagi massa relatif H2O itu adalah 18 ya. Tadi udah diketahui di sini H2O itu MR-nya itu sama dengan 18. Di sini. Sini 18 sama dengan 0,4 mol. Kemudian kita bandingin ya. Jumlah mol berarti N ya. N MgSO4 banding NH2O. Nah, kita lihat di sini ya. N berarti 0,2 ya banding 0,4. Nah, ini sama dengan, kan ini bisa juga koefisien MgSO4 banding koefisien H2O. Sini 1 banding XF ya. Kenapa XF? Karena ini senyawanya hidrat ya. Kan kalau misalkan bingung, tidak usah ini dihiraukan saja, kita langsung ke sini aja. Ini 0,4 dibagi 0,2 maka 2 ya hasilnya ya, 2. Bisa juga kalian menggunakannya ini, misal ini alternatif ya, bisa juga kayak gini, 0,2 banding 0,4 dengan 1 banding XF ya. Nah, kemudian ini kali ini 0,2, ini sama X, nah ininya 0,4. Jadi 0,4 pindah ke sini ya, X nya pindah ke sini. Jadi 0,2X sama dengan 0,4. X sama dengan 0,4 dibagi 0,2. Maka X sama dengan 2. Hasilnya sama ya. Jadi kalian terserah mau langsung, mau dijabarkan dulu juga nggak apa-apa, langsung silakan kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, maka kristal X-nya itu adalah 2. Nah, gimana sih cara nentuin rumusnya? Nah, tadi kan ini nih, kita lihat lagi di sini nih. MgSO4 ya. Di sini titik X, bukan titik X, H2O. Ini kan X-nya 2 nih. Maka rumusnya
HgSO4. Nah, ini yang X-nya, ini titik, jangan lupa ya, X-nya diganti dengan ini. Nih, dengan ini ya. Jadi 2H2O. Maka senyawa hidrat yang terikat ya adalah 2. Nah, gitu ya. Semoga paham ya. Nah, nanti kalau ada yang tanyakan silakan japri ke WA Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.